Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega. Saya di sini selaku moderator ingin menyampaikan bahwa kelompok kami ingin mempresentasikan PowerPoint yang berjudul PT Bunga Kosmetik Pembuatan Lipstik Bunga Sepatu atau Lip Buntu yang beranggotakan oleh Dini Islami Hayati, Mega yaitu saya sendiri, dan Nur Hidayah serta Rima Wulandari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya. Baik, di sini ada latar belakang, yaitu lipstik merupakan suatu kosmetik dekoratif yang berfungsi untuk memberi warna pada bibir sehingga dapat memberi efek mempercerah wajah dan sekaligus untuk melembabkan serta melindungi bibir dari radiasi sinar ultraviolet. Pada kali ini, kami memanfaatkan bunga sepatu sebagai pemberi warna merah pada pembuatan lipstik. Adapun tujuan dari proposal kami ini menciptakan lapangan pekerjaan baru serta mendapatkan penghasilan. Kemudian sasaran dari proposal kami ini yaitu peningkatan kualitas, peningkatan keistimewaan, dan peningkatan gaya produk. Kemudian ada hasil. Hasil yang kami dapatkan berupa faktor internal. Apa itu faktor internal? Faktor internal adalah berupa jati diri seseorang, baik itu analisa kekuatan, analisa kelemahan, analisa peluang, serta analisa tantangan. Kemudian ada spesifikasi produk secara umum. Produk yang dihasilkan berupa sediaan dalam bentuk padat, dengan komposisi 3,8 gram setiap satu produk lipstiknya. Kemudian kemasan yang kami gunakan itu berbahan aluminium yang tidak berbahaya seperti lipstik pada umumnya. Dan setiap isi kemasan per dusnya itu sebanyak 12 kotak. Selanjutnya ada uraian proses. Di sini ada beberapa tahapan dalam pengolahan lipstik bunga sepatu, yaitu yang pertama ada proses pencampuran bahan, yang kedua ada proses pencetakan, dan yang ketiga ada proses pengemasan. Selanjutnya ada spesifikasi bahan. Yang pertama ada bunga sepatu dengan kondisi kering dan bebas kotoran. Yang kedua ada minyak kelapa, bahan segar yang aman digunakan serta tidak menggunakan bahan buatan. Kemudian yang ketiga ada lilin dengan kondisi bebas dari zat berbahaya dan aman digunakan. Kemudian yang keempat ada pigmen, bahan yang kering dan tidak berbahaya. Yang kelima ada alkohol, yang memiliki kadar air standar serta tidak mempunyai bahan yang berbahaya. Kemudian yang terakhir ada beeswax. Beeswax ini menjaga emulsi agar tidak terpisah menjadi komponen, minyak, dan cairan serta menggunakan bahan alami. Selanjutnya ada diagram kualitatif. Berikut adalah diagram kualitatif pada industri pengolahan lipstik bunga sepatu. Tahap yang pertama yaitu memasukkan bahan ke mesin pemanas. Kemudian tahap kedua, pencairan bahan yang berbentuk lilin. Kemudian tahap ketiga, memasukkan sari bunga sepatu, minyak, pigmen, alkohol, serta beeswax sedikit demi sedikit, kemudian dihomogenkan. Kemudian tahap yang keempat, pengecekan apakah warna sudah homogen atau belum. Tahap selanjutnya yaitu penambahan vitamin E serta parfum. Kemudian tahap selanjutnya bulk atau adonan siap untuk di-filling. Kemudian tahap selanjutnya memasukkan bulk atau adonan ke dalam cetakan. Kemudian tahap selanjutnya didinginkan ke dalam mesin pendingin hingga bulk atau adonan mengeras. Dan tahap yang terakhir yaitu memasukkan lipstik yang telah dicetak ke dalam wadah yang telah ditentukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram kuantitatif. Diagram di samping yaitu pengolahan lipstik bunga sepatu dengan bahan bunga sepatu, minyak kelapa, lilin, pigmen, alkohol, beeswax, parfum, dan vitamin E. Semua bahan tersebut dipanaskan, setelah itu dilakukan pencampuran, dan yang terakhir ada pencetakan. Selanjutnya ada neraca massa. Input yang pertama yaitu ekstrak bunga sepatu, itu masuk ke tahap pertama. Minyak kelapa, lilin, beeswax, pigmen itu masuk ke tahap kedua. Alkohol, parfum, dan vitamin E masuk ke tahap ketiga. Setelah itu dilakukan proses. Yang pertama ada pengekstrakan bunga sepatu, yang kedua pencampuran bahan, yang ketiga pemanasan, dan yang terakhir pencetakan. Selanjutnya neraca energi. Di samping itu ada perhitungannya. Yang pertama itu ada perhitungan water bed, yang kedua mixer vakum, yang ketiga oven, dan yang keempat ada mixing. Selanjutnya itu spesifikasi mesin. Gambar pertama yaitu nozzle lipstick filling machine. Yang gambar kedua yaitu mesin pencampur dan pemanasan lipstick.
Gambar ketiga air blowing lipstick, dan gambar keempat ada chilling table. Selanjutnya ada utilitas pabrik. Yang pertama sumber air. Diagram di samping itu ada sumur bor menuju raw material tank, menuju water basin, menuju domestic tank, terbagi ke pabrik dan kantor. Yang kedua ada sumber listrik, yaitu pembangkit listrik menuju starter 5000 kV, menuju 150 kV, terbagi ke pabrik dan kantor. Yang ketiga ada bunga sepatu dari kebun dan diproses menuju pabrik, setelah itu dipasarkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dayah. Selanjutnya, tata letak pabrik. Pertama, kondisi wilayah. Di sini ada beberapa kondisi wilayah dari beberapa kecamatan, yaitu ada Panyipatan, Pakisung, Kurau, Bumi Makmur, Bati-Bati, Tambang Ulang, Plehari, Bejuin, Batu Ampar, Jorong, dan Kintab. Untuk detailnya dapat dilihat pada tabel tersebut. Pemilihan lokasi pabrik. Ada 4 lokasi pabrik yang dipilih, diantaranya Kurau, Bumi Makmur, Plehari, dan Kintab, dengan pajak, listrik, ongkos buruh, dan ongkos operasi yang ditentukan seperti pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu tabel fixed cost dan variable cost dari 4 lokasi pabrik yang dipilih. Dapat dilihat dari tabel tersebut. Di sini terdapat gambar yang merupakan gambar dari layout pabrik dari PT Bunga Kosmetik. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Struktur organisasi PT Bunga Kosmetik, yaitu di mana pimpinan teratas terdapat direktur utama yang para staf ahli. Setelah itu ada direktur teknik dan produksi, direktur keuangan dan umum, dan beberapa struktur organisasi lainnya seperti pada diagram yang tertera. Jumlah karyawan PT Bunga Kosmetik ada 150 orang dengan rincian seperti tabel berikut, di mana ada direktur utama 1 orang, staf ahli 2 orang, direktur keuangan dan umum, direktur teknik dan produksi, kepala bagian umum, kepala bagian pemasaran masing-masing 1 orang dengan waktu day shift serta tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai pada tabel tersebut. Jumlah karyawan selanjutnya yaitu kepala bagian keuangan, kepala bagian produksi, seksi pemasaran, seksi pembelian, dan kepala bagian personalia. Masing-masing ada 1 orang dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai yang telah diterangkan pada tabel tersebut. 12 kepala seksi keamanan berjumlah 1 orang dengan jam kerja day shift. Tugasnya menjaga semua bangunan, pabrik, dan fasilitas yang ada di perusahaan, mengawasi keluar masuknya orang-orang baik karyawan maupun bukan karyawan. 13 ada kepala seksi administrasi berjumlah 1 orang dengan jam kerja day shift. Tugasnya menyelenggarakan pencatatan hutang piutang, administrasi persediaan kantor dan pembukuan, serta masalah pajak. 14 kepala seksi kas berjumlah 1 orang dengan jam kerja day shift. Tugasnya mengadakan perhitungan tentang gaji dan insentif karyawan dan menghitung penggunaan perusahaan dan mengamankan uang perusahaan. Nomor 15 kepala seksi utilitas berjumlah 1 orang
Dengan jam kerja day shift, tugasnya melaksanakan dan mengatur sarana, utilitas, dan memenuhi kebutuhan proses air, steam, dan tenaga listrik. 16. Kepala Seksi Pemeliharaan berjumlah 1 orang dengan jam kerja day shift, tugasnya melaksanakan pemeliharaan fasilitas, gedung, peralatan pabrik, serta memperbaiki peralatan pabrik. Seksi Lab dan PP berjumlah 2 orang dengan jam kerja day shift, tugasnya mengelola bagian lab, memantau sarana dan prasarana laboratorium, mengawasi berjalannya proses pencetakan sampel, dan mengevaluasi kerja teknisi. 18. Kepala Seksi Proses berjumlah 1 orang dengan jam kerja day shift, tugasnya menjalankan seperlunya tindakan peralatan produksi yang mengalami kerusakan dan berwenang mengawasi berjalannya proses produksi. 19. Karyawan produksi berjumlah 50 orang dengan jam kerja day shift, tugasnya melakukan bagian produksi. 20. Karyawan pemasaran berjumlah 10 orang dengan jam kerja day shift, tugasnya melakukan pemasaran. 21. Karyawan bagian lab dan PP berjumlah 18 dengan jam kerja day shift, tugasnya melakukan bagian lab dan PP. 22. Karyawan pengemasan berjumlah 15 orang dengan jam kerja day shift, tugasnya melakukan bagian pengemasan. 23. Ada sopir dengan jumlah karyawan berjumlah 6 dengan jam kerja day shift, tugasnya melakukan pengantaran. 4. Ada cleaning service berjumlah 5 orang dengan jam kerja 5 waktu, tugasnya membersihkan wilayah kantor. 25. Ada dokter dengan jumlah karyawan berjumlah 2, terdapat 2 shift, tugasnya melakukan pengecekan kesehatan. 26. Ada para medis berjumlah 4 orang dengan jam shift kerja ada 4, tugasnya membantu dokter. Jadi total semua karyawan berjumlah 150. Selanjutnya adalah analisis ekonomi, terdapat dari beberapa sumber modal, yaitu modal sendiri terdapat 35%, investor 1 15%, investor 2 20%, investor 3 10%, dan pinjaman pajak 10%. Menjadi total adalah 4.200.000.000 4.295.700.000 rupiah. Jadi total harga bahan setelah pajak adalah 12.891.000. Total harga alat adalah 53.587.400 rupiah. Dengan keterangan jumlah FFSC adalah 3.131 juta rupiah. Dengan keterangan devisi adalah 3.381 juta. Dengan keterangan FFC dengan 3.996 juta, modal kerja atau WC dengan jumlah 715 juta rupiah, modal kerja total kapasitas investment dengan 4.711 juta, total biaya lain adalah 823.586.000. Harga pokok produksi adalah 856.977.000. Harga pokok penjualan adalah 800.081.368.000 dengan laba kotor 1.194.686.000 dan laba bersih adalah 506.526.000. Selanjutnya adalah kesimpulan pada PT Bunga Kosmetik merupakan perusahaan menginovasikan bunga sepatu untuk dijadikan kosmetik kecantikan berupa lipstik dengan modal yang dibutuhkan sekitar 4.295.700.000 dengan tujuan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Untuk saran, diharapkan dengan adanya proposal ini dapat menjadikan gambaran untuk membuat perencanaan industri. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Salah hilapnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan hanya milik kami sebagai manusia. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.